Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang mengubah skripsi atau tesis menjadi artikel jurnal atau artikel ilmiah. Di bagian yang keempat ini, kita akan fokus membahas tentang hasil dan pembahasan. Lebih fokus tentang apa sih perbedaan dari hasil dan pembahasan yang akan disajikan di artikel ilmiah itu seperti apa. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama tentang bagian di hasil. Di bagian hasil ini, jadi tips ini ya untuk penyajian hasil atau saat saudara akan mengubah skripsi saudara atau tesis saudara menjadi artikel ilmiah. Yang pertama adalah sajikan hasil sesuai dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian pada artikel ilmiah, bukan pada skripsi atau tesis yang saudara buat. Jadi, di tips yang pertama ini, tentunya di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menyederhanakan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah ya dari skripsi. Biasanya skripsi kan rumusan masalahnya banyak, tetapi berbeda saat di artikel ilmiah. Biasanya hanya dibatasi pada satu pertanyaan penelitian atau rumusan masalah saja. Bisa rumusan masalahnya dipecah atau rumusan masalahnya itu dijadikan satu yang lebih simpel. Jadi, fokus pembahasan kita saat mengubah skripsi atau tesis tersebut menjadi artikel ilmiah ini, saudara juga harus memperhatikan aspek hasilnya. Jadi, saat menyajikan hasil adalah merujuk kepada pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang ada pada artikel ilmiah, bukan yang ada pada tesis atau skripsi saudara. Jadi, hati-hati di sini. Jadi, bila hasil penelitiannya itu misalkan gabungan dari rumusan-rumusan masalah yang ada, maksudnya rumusan masalah yang di artikel ilmiah itu merupakan gabungan dari rumusan masalah, misalkan ada 3 jadi 1 gitu ya, maka saat di tesis, saat di artikel ilmiah ini, saudara juga harus menyajikannya atau menjawabnya, menyajikan hasil ini tadi berdasarkan pada rumusan masalah yang terbaru. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah tentang hasil yang bagian kedua. Ini tips-tips tentang bagaimana menyajikan hasil. Yang pertama adalah sajikan hasil itu secara bersistem. Maksudnya bagaimana? Yaitu saudara harus menyajikannya sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang ada pada metodologi penelitian saudara. Yang kedua, narasi berisi informasi yang disarikan dari data. Kata kuncinya ini dilihat, narasi berisi informasi yang disarikan dari data, bukan menarasikan data secara harfiah. Ini akan saya bahas lebih lanjut dengan contoh selanjutnya nanti. Nah, yang perlu saudara garis bawahi adalah saudara tidak perlu menarasikan data, bukan menarasikan data ya, tetapi memberikan informasi tentang sari, inti sari dari data itu seperti apa. Jadi, yang saudara sajikan adalah bersifat informatif, bukan bersifat narasi dari data itu seperti yang saudara sajikan itu tadi. Nanti kita akan lebih lanjut membahasnya di contoh. Perjelas narasi dengan ilustrasi berupa gambar atau tabel. Jadi, saudara dalam menyajikan data tentunya tidak enak kalau dilihat hanya berupa paragraf penjelasan saja. Tetapi agar lebih informatif atau sang pembaca itu lebih mendapat gambaran dari sajian saudara, maka perlu diberikan dalam bentuk ilustrasi berupa gambar atau berupa tabel atau berupa grafik atau diagram seperti itu. Terus selanjutnya adalah sajikan data olahan bukan data mentah. Ini sudah pasti. Bahkan di skripsi atau tesis pun saudara tidak boleh menyajikan data yang masih mentah sekali. Harus data itu berupa data olahan yang disajikan. Seperti itu. Jadi lakukanlah reduksi data. Nah, ini adalah contoh selanjutnya. Ini adalah contoh narasi, hasil, dan ilustrasi yang kurang baik. Nah, ini contoh yang saya bilang sebelumnya, yaitu menarasikan data, bukan mensarikan data. Misalkan dari tabel itu tadi, di tabel ini ya, socio-demographic profile. Nah, di situ ada data tentang berdasarkan gender, terus ada variabelnya juga. Nah, di penjelasan di bawah dari tabel tersebut, itu hanya ada satu kalimat saja. Once tourist resource has been identified, the first aspect in this investigation was to ask the local community the target of economic bla bla bla, seperti itu. Jadi tidak ada ulasan tentang data yang diberikan ini tadi. Ini contoh adalah narasi yang kurang baik. Lalu yang baik seperti apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Narasi yang baik, the most relevant socio-demographic variables of the sample are shown in table 4. In terms of gender,
men and women are nearly similar in number. Most of the tourists in this area is less than 50 years old and they come primarily from rural area, dan seterusnya. Kita lihat di sini. Jadi yang diberikan pada paragraf ini adalah informatif, berupa informasi. Yang pertama itu kan men and women are nearly similar, hampir sama secara gender itu tadi. Tetapi dia memberikan penjelasan selanjutnya. Jadi paling tidak kita bisa melihat bahwa saat menarasikan perbedaan dari menarasikan data dengan memberikan informasi berdasarkan data. Seperti itu. Jadi tidak hanya memberikan narasi menyajikan laki-laki sekian, perempuan sekian, tetapi kita melihat hubungannya seperti apa. Seperti itu. Ditambah lagi, data ini juga disajikan dalam bentuk tabel, tadi selain tabel ya, disajikan juga dalam bentuk data pendukungnya, misal dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran, sehingga pembaca juga bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Seperti itu. Untuk selanjutnya tentang pembahasan. Nah, untuk pembahasan ini, saudara harus pastikan jelas dan ringkas saat menulis pembahasan. Yang pertama, saat menulis pembahasan adalah mulailah dengan memberikan interpretasi hasil dari penelitian saudara. Jadi, ingat bahwa hasil dan pembahasan itu berada pada posisi yang berbeda. Jadi kalau tadi kita saat di hasil itu kita hanya menyajikan hasil dari apa yang kita dapat dari penelitian dan memberikan informasi dari hasil itu tadi, maka di dalam pembahasan ini kita mulai awalnya ya, langkah awalnya adalah memberikan interpretasi. Jadi apa yang kita dapatkan dari hasil yang sudah kita dapat tadi. Jadi bagaimana memberikan interpretasi hasil dari penelitian itu, yaitu kita bisa menjelaskan apa saja yang bisa dipelajari dari penelitian yang telah kita lakukan tersebut. Selanjutnya adalah jangan mengulang hasil, karena hasil itu tidak sama dengan pembahasan. Jadi jangan melakukan pengulangan yang tidak perlu ya. Nah, pertama agar tidak menjadi pengulangan itu tadi, setelah pertama tadi kita melakukan interpretasi dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan, yang selanjutnya adalah tempatkan hasil pada literatur rujukan. Dalam tanda kutip tempatkan, maksudnya itu saudara harus memposisikan hasil riset saudara dibandingkan dengan riset-riset sejenis yang lain. Posisinya seperti apa, memberikan kontribusi apa, dan hasilnya seperti apa sehingga mungkin melengkapi dari riset-riset yang sudah ada. Seperti itu. Untuk yang kedua, bagaimana hasil penelitian dapat memperkaya perspektif studi yang serupa. Ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Jadi, dari hasil yang saudara lakukan itu dibandingkan dengan riset-riset yang sudah ada, bisa dikonfrontasikan atau mungkin kalau riset saudara itu merupakan puzzle, yang maksudnya itu yang masih kosong dari serangkaian riset yang serupa, maka di poin kedua ini saudara bisa menyajikan hasil riset saudara itu bisa memperkaya riset yang sejenis. Artinya itu sudah jelaskan bahwa riset ini juga melengkapi studi ini, dan seterusnya. Jadi intinya saat kita memberikan pembahasan, itu kita berbicara tentang posisi riset kita di antara riset-riset yang sudah ada. Terus yang ketiga, secara singkat tunjukkan cara-cara di mana penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan dan mengatasi keterbatasan dari penelitian ini. Jadi setelah saudara menunjukkan posisi riset saudara menunjukkan bahwa posisi riset saudara itu memperkaya riset sejenis, dan selanjutnya yaitu saudara menunjukkan bagaimana sih saran dari penelitian saudara itu untuk penelitian yang selanjutnya, sehingga penelitian di dalam bidang yang saudara geluti itu tadi itu akan lebih kaya lagi, seperti itu. Nah, demikian itu saja yang bisa saya bahas tentang hasil dan pembahasan di artikel ilmiah itu seperti apa. Jangan lupa subscribe channel ini jika ingin mendapatkan update tentang artikel ilmiah atau dunia pendidikan. Share bila bermanfaat, dan silahkan komen di bawah jika ada tambahan-tambahan mungkin yang saya terlewat di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.